Di pagi hari ini siapkan hatimu berdoa di hadapan Tuhan, minta kelayakan, minta kekudusan daripada Tuhan, supaya ketika saudara mengangkat tangan saudara, engkau dilayakkan Tuhan untuk memuji dan memuliakan di pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang diberikan bagi kami. Terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang kami berikan bagi kami. Di pagi hari sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya tetap Tuhan hadir di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang ada tempat ini.
Haleluya. Sekali lagi, apa kabar hari ini saudara? Sekali lagi, apa kabar hari ini saudara? Mari bersama katakan, saya sehat semua karena Tuhan Yesus. Berkatakan dengan penuh sukacita dan penuh bersyukur bahwa saya sehat. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua bangun berdiri. Jemaat bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Kita mau katakan dari hari ke hari terdapat
akan menuju perluasan pekerjaan Tuhan. Sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberitakan menurut keadaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biar di pagi hari ini kita mau memberi kepuasan pekerjaan Tuhan, dan dengan iman kita memperkatakan bahwa apa yang kita tabur tidak sia-sia untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saya mengimbau bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, mengharapkan diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Haleluya. Hidup mengenapi firman. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami sungguh bersukacita di pagi hari yang kudus ini Tuhan, karena di besar kami melihat Engkau terlalu luar biasa, Engkau terlalu mulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang bisa dapat kami meraskan akan semua kasih-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi, rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa
sendiri. Tanpa tangan-Mu yang begitu ajaib, Engkau terus menuntun kami melewati hari-hari hidup kami, melewati setiap pertemuan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terlalu setia bagi kami. Kami menyadari kadang-kala Tuhan, di balik kesetiaan, tetapi kami kurang setia terhadap saudara. Oleh sebab itu, sebelum firman Tuhan tergenapi di dalam hidup kami datang merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan. Kami berserah bahkan memohon belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami atas setiap salah dan dosa kami. Suci dan kuduskan hati, pikiran, bahkan perbuatan kami. Seringkali kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu. Kuduskan kami dengan darah Yesus Tuhan, dan kami layak Tuhan untuk melakukan perintah. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, di sela-sela suasana yang sementara ini mencegah hidup kami, mencegah dunia ini Tuhan, tapi Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang melihat akan maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Apa berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sementara ini Tuhan mengikuti ibadah ini secara online di rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan sukacita bagi mereka. Tuhan terus memberikan pengharapan hanya di dalam Yesus satu-satunya Tuhan dan Kudus bagi kami. Kami akan terus dilindungi. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu kecewa, karena Allah tidak pernah mengecewakan kami ketika kami mau setia kepada Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara. Tidak ada yang bisa dapat kami harapkan di saat ini Tuhan, hanya suara yang begitu indah, yang selalu kami dengar ialah kebenaran firman-Mu. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati, pikiran kami, bahkan lingkungan ini Tuhan, Engkau kuduskan dengan darah Yesus. Ketika firman Tuhan yang Engkau akan nyatakan, Engkau akan beritakan, Engkau akan sampaikan bagi kami di saat ini, itu akan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami, karena Engkau satu-satunya adalah firman yang hidup yang kami sembah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka terima kasih, aku bersyukur dengan Tuhan, biarlah mereka berdapat dengan tenang, berdapat dengan hikmat, akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, walaupun itu hanya melalui jaringan online. Tapi hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas, firman-Mu itu tidak pernah terbelenggu. Engkau adalah firman hidup. Saat ini kerinduan kami Tuhan untuk mendengarkan akan suara. Sekali lagi kuduskan hati pikiran kami. Ruangan ini Tuhan kuduskan dengan darah Yesus. Bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan untuk menyatakan kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang keselamatan yang satu-satunya kami peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan kami nikmati di saat ini Tuhan. Tolong kami pada hari tempat ini Tuhan dengan malaikat surgawi. Kami serahkan Tuhan semua kebenaran firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami bantahkan segala rancangan-rancangan tipu muslihat ini yang berusaha untuk menghalangi, untuk membatalkan akan suara Tuhan di saat ini Tuhan, lewat pihak-pihak, lewat cara apapun Tuhan yang mau menghambat, mau menghalangi akan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus kami bantahkan, kami hancurkan, kami tolak semua rancangan kuasa ini setan roda. Kami harap di dalam nama Tuhan Yesus. Maka inilah kami anak-anak-Mu, baik anak-anak-Mu yang sementara ada di rumah. Kami siap untuk mendengarkan apa kata suara bagi kami. Berbicara bagi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, kami sama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah ini secara khusus, firman Tuhan yang akan disampaikan lewat jaringan online. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mohon maaf saya lepas masker. Shalom Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sangat bersuka cita pesan pemerintah tetap kita mengikuti aturan arahan pemerintah, yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ini merupakan anjuran pemerintah. Kita tahu bahwa gereja bermitra dengan pemerintah. Jadi kalau arahan dari pemerintah, mari kita sama-sama kita taat kepada pemerintah. Tapi yang pertama kita harus taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih yang berada di rumah, jangan lupa menggunakan masker, menjauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Itu pesan pemerintah. Kita tidak perlu takut, kita terus ada di dalam percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara terkasih, saya mengundang kita untuk kita akan membaca satu firman Tuhan yang hanya singkat saja saya mengambil dari Yesaya pasal yang ke-59. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ini ayat ini sangat pendek. Kita akan berbaca bersama-sama dan firman ini akan memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi kita apa sesungguhnya yang terkandung makna daripada kebenaran firman Tuhan ini. Baik, mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca dari judulnya. Bapak Ibu yang berada di rumah, kita bersama-sama akan membacanya. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mulai. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya melihat bahwa firman ini sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luar biasa. Judulnya mengatakan bahwa dosa adalah penghambat keselamatan. Apa itu dosa? Nanti sebentar baru saya akan memberikan sesungguhnya apa itu dosa. Kadang kalau orang hanya katakan dosa, tetapi mereka tidak mengerti atau tidak memahami makna yang sebenarnya mengenai dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari ayat firman Tuhan ini mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan warta jemaat lewat petugas yang disampaikan mungkin lewat Facebook atau mungkin sudah langsung ditulis. Di situ saya mengambil satu tema yang sangat sederhana.
Tema daripada ayat firman Tuhan ini adalah dosa adalah dosa dan akibatnya. Karena kita berbicara dosa, otomatis ada akibatnya. Jadi jangan main-main dengan dosa. Kedengarannya singkat, kedengarannya biasa-biasa, tetapi ada akibatnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau mencoba atau sengaja main-main dengan dosa, akibatnya itu pasti akan Bapak Ibu alami. Ketika sudah mengalaminya, jangan salahkan siapa-siapa, karena Tuhan yang baik. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita mengetahui bersama kondisi dunia sekarang ini sangat luar biasa. Dunia berada di dalam situasi yang sangat-sangat memprihatinkan. Benar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa banyak orang yang takut terhadap situasi ini. Apa situasinya? Kita menghadapi wabah penyakit virus corona COVID-19, dan itu sudah menjadi momok bagi kita semua. Kita mau lari ke kanan, mau lari ke kiri, lari ke depan, lari ke belakang, pasti akan terjerat. Kalau kita melihat di dalam media massa, bahkan ada yang bertanya-tanya, kapan virus ini akan berakhir dan kapan virus ini akan berhenti? Pertanyaan yang sangat-sangat kita tidak bisa untuk menjawab. Kenapa? Ini dia berlaku untuk seluruh dunia. Kalau hanya di Indonesia atau di fak-fak saja, mungkin kita bisa tahu, oh virus ini dia setelah menyebar atau dia mulai melanda kota fak-fak ini, kita tahu tanda-tandanya akan berakhir mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tetapi ini dia berlaku untuk seluruh Indonesia. Kita tidak tahu. Anak-anak Tuhan pun selalu berdoa, selalu minta Tuhan tolong. Kadang-kadang kita minta tolong kepada Tuhan. Tidak bisa kita mengharapkan kepada orang lain. Kapan virus ini akan berakhir dan kapan virus ini akan berhenti? Berdasarkan data ya Bapak Ibu, baik yang berada di rumah dan ada tempat ini, kita melihat di dalam media massa atau media sosial, di mana tingkat penularan virus ini semakin meningkat. Kita sendiri bisa membuktikan semakin meningkat. Bahkan di Indonesia tingkat kematian manusia terlalu luar biasa. Di dalam satu hari saja, saya setelah mengikut berita dan saya baca di televisi, itu pada hari Kamis, kematian manusia di dalam satu hari saja, untuk hari Kamis ya, itu ada 1.449 orang yang meninggal dalam satu hari. Sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam hari-hari yang biasa, bukan dalam situasi COVID ini, mungkin terjadi kematian atau pembunuhan dan lain-lain sebagainya secara khusus di Indonesia, mungkin tidak sampai 200 orang. Tetapi lewat virus ini Bapak Ibu, pada hari Kamis setelah saya membaca berita di televisi sore, itu 1.449 orang. Pada hari Jumat dia meningkat menjadi 1.559 orang dalam satu hari. Bapak Ibu coba bayangkan, ini kematian seperti hewan. Hewan pun mungkin tidak mati seperti itu. Ini manusia. Itu hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu kemarin saya mengikuti terus. Bukan berarti saya ini orang yang suka mau menonton, tidak. Tapi saya melihat hal-hal yang sangat penting terkait dengan virus ini.
Dan ini perlu Bapak yang harus ikuti. Karena kita tidak menganggap biasa-biasa. Pada hari Sabtu kemarin sore, saya mengikuti dia akan menurun sedikit. Trennya akan sudah turun sedikit. Yaitu 1.416 orang yang meninggal dalam satu hari. Jadi kalau dihitung di dalam 3 hari ini saja sudah sekitar 4.000 orang yang meninggal. Bapak Ibu coba pikirkan seperti apa manusia ini terhadap virus ini. Saya percaya bahwa kita semua punya pergumulan. Kondisi ini membuat pemerintah tidak tinggal diam. Dan kita benar, pemerintah tidak tinggal diam. Karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Bukan tanggung jawab pemerintah saja. Gereja pun, umat Tuhan pun punya tanggung jawab atas situasi ini. Pemerintah tidak tinggal diam, bahkan bertindak dengan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penularan virus ini dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Dan kalau keselamatan hanya untuk keselamatan jasmani saja ya no problem. Tapi kalau keselamatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu menyangkut tubuh, jiwa, dan roh, ini perlu kita lihat. Jadi karena dosa inilah mungkin pada saat ini banyak orang yang berdoa terjadi kematian atas suami, istri, anak-anak, saudara, dan lain-lain. Mereka dulu berdoa dengan kusut, mereka berdoa. Tetapi hasil doanya itu kadang-kadang mengecewakan mereka. Bahkan hari ini meninggal, 1 jam kemudian ada juga yang meninggal dari keluarga itu. Ini sangat mengerikan. Kok bisa terjadi? Dan ini saya katakan manusia sudah mati seperti hewan. Sekarang masyarakat siapa? Kalau di sini kita sudah berdoa dan berdoa, tetapi kelihatan jawaban doa itu tidak muncul. Topik kepercayaan dosa inilah yang menjadi penghambat keselamatan. Pemerintah berusaha untuk manusia atau masyarakat ini selamat, tetapi upaya ini tidak bisa untuk terwujud. Kita sebagai anak, ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosa. Jadi dosa ini penghambat keselamatan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tetap memberikan support kepada pemerintah. Biarlah lewat gereja-gereja pemerintah akan mendengar serangan daripada gereja-gereja Tuhan maupun anak-anak Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Tinggalkan setiap kejahatan. Karena Bapak Ibu ini ya, saya juga setelah saya ini senang ya menonton televisi. Istri bisa bunuh suami, suami bisa bunuh istri, anak kandung bisa bunuh orang tua kandung, bapak kandung bisa bunuh anak kandung. Suami orang bisa berselingkuh dengan istri orang dan sebaliknya. Dan inilah kejahatan. Kalau saya membaca di dalam kisah Sodom dan Gomora, bagaimana Abraham menawarkan dengan Tuhan apabila ada 50 orang yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora, apakah engkau akan membinasakan orang-orang benar dengan orang-orang fasik? Tetap ada tawar-menawar Abraham dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya terjadi juga Tuhan turunkan api dan belerang memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Ini merupakan kisah Alkitab, ini merupakan gambaran bagi kita. Dan kalau kita melihat situasi virus yang sekarang ini sudah sangat luar biasa. Jangan kita berdiam diri. Tanggung jawab kita anak-anak Tuhan. Ingat ya, tanggung jawab kita anak-anak Tuhan. Mereka mau mendengar, tapi siapa yang memberitakan? Di dalam Roma pasal 10 ayat 14, mungkin tolong satu jemaat baca.
Roma pasal 10 ayat 14. Disitulah intinya kalau menurut saya. Roma pasal 10 yang ayatnya yang ke-14. Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kalau kita balik ya, firman Tuhan dari bawah. Di sini ya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kan kasihan, ini banyak orang, jutaan orang meninggal. Mereka mendengar tentang Yesus, mau mendengar tentang Yesus, tetapi tidak ada yang memberitakannya. Tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, kepada Yesus, jika mereka tidak mendengar tentang Dia, tidak ada yang memberitakan. Mereka hanya mendengar, mereka tahu, tetapi mereka tidak mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Garis bawah lagi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kemudian di atasnya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Kasihan. Ini justru. Tetapi itu bukan Tuhan yang Tuhan mau itu. Hidup ini kasih untuk Dia. Karena yang kalian kasih untuk Dia, Dia punya semua. Engkau kasih berapapun, tetapi di dalam firman Tuhan, kalau tidak salah di dalam Roma 12 juga ya, persembahkan lagi sebagai korban yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Hidup ini persembahkan hidup kita ini. Dan Tuhan mau kita percaya pada Yesus. Itu kuncinya. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita lihat yang berikut di situ juga dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah. Kalau kita berbicara darah ini, berbicara tentang dosa. Tanganmu penuh dengan darah. Mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut kecurangan. Karena kalau orang tidak jujur, apalagi yang muda-muda yang mungkin ada di rumah, tidak jujur kepada si doinya, sudah pacaran si A, cari lagi yang lain. Ketemu tidak, tadi saya punya teman. Jadi kita ini tidak jujur. Yang Tuhan mau kejujuran. Firman Tuhan ini memang sangat-sangat mengoreksi kehidupan kita. Nah, kita kembali lagi kepada tema daripada kebenaran firman Tuhan ini, yaitu dosa dan akibatnya. Tadi saya katakan bahwa dosa dan kita melakukan sesuatu, akibatnya ada. Kita melawan kepada orang tua, akibatnya orang tua marah, orang tua pukul. Kita minta uang karena melawan orang tua, akibatnya orang tua tidak kasih uang. Ini akibat daripada apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya kembali lagi kepada tema kita di pagi hari ini, di pagi hari ini, yaitu dosa dan akibatnya. Karena dosa akibatnya ada. Yang tadi saya katakan bahwa upah dosa adalah maut. Akibat daripada maut itu adalah kematian. Nah, sekarang ini saya mencoba untuk mau memberikan pencerahan tentang tema saya ini. Kalau kita melihat bahwa dunia sementara berada di dalam situasi COVID ini, kita kembali kepada tema kita ini, kita harus melihat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita mengenal yang namanya hakikat dosa atau dosa yang sesungguhnya. Kemudian hakikat dosa, kemudian ada dosa perbuatan. Jadi dosa yang sesungguhnya itu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden, dosa itu tidak habis. Dia istilahnya
turun temurun. Jadi dosa itu setelah Adam jatuh ke dalam dosa, keturunan Adam itu terus mengikuti. Dan ini dosanya tidak belum bisa dihilang. Dia terus ada sampai sekarang ini pun. Tetapi kita harus ingat, hanya yang bisa menyelesaikan dosa itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dosa yang sesungguhnya itu dosa warisan dosa itu. Kemudian yang kedua, perbuatan dosa. Nah, saya mencoba lagi kembali melihat atau menyampaikan kepada Bapak Ibu, apa itu hakikat dosa? Dosa itu bukan hanya sekedar satu ketentuan yang dibuat oleh Adam dan Hawa, tetapi dosa itu adalah pemberontakan. Dosa itu adalah permusuhan dengan Allah. Kita ini cuma ciptaannya, tapi kita masih mau memberontak kepada Allah. Kelihatan saja. Tetapi menyangkut seluruh eksistensi sejak dalam kandungan manusia telah berdosa. Kalau kita baca di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya di dalam kesalahan aku dikandung itu. Di dalam kesalahan aku diperanakan, dan di dalam dosa aku dikandung itu. Jadi kalau ada kita mendengar ketika ada satu peristiwa atau musibah di televisi banyak yang katakan banyak orang meninggal sampai kepada anak-anak kecil yang tidak berdosa. Kalian tahu anak-anak kecil tidak berdosa dari mana? Tidak bertanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam dosa aku dikandung itu. Jadi dalam kandungan sebelum kita muncul, kita sudah berdosa. Jadi jangan ada pernyataan-pernyataan bahwa anak kecil itu tidak berdosa. Tetapi mungkin ada yang bertanya bahwa lalu mereka itu selamat atau tidak selamat. Katakan saya tidak tahu, karena firman Tuhan tidak mengatakan itu. Firman Tuhan hanya mengatakan saja bahwa di dalam kandungan, di dalam dosa aku dikandung. Di dalam kandungan kita sudah berdosa. Tetapi menyangkut keselamatan itu adalah kedaulatan Allah. Kita harus ingat. Karena kalau firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak kecil itu otomatis binasa, kita perlu membuktikan itu lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan anak-anak kecil itu apakah berdosa atau tidak, katakan mereka di dalam kandungan saja tidak berdosa. Mereka selamat atau tidak? Katakan saya tidak tahu. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa anak-anak kecil waktu kecil mati itu selamat atau memiliki keselamatan. Katakan tidak ada firman Tuhan yang mengatakan itu. Bapak Ibu di rumah yang mendengar ini, tolong disimak baik-baik. Kami hamba Tuhan, saya Pastor Ana, mungkin Pastor Budi ada mendengar. Kami kita pegang prinsip firman Tuhan, dan kita harus bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik ini. Pertanggungjawabkan kita bukan di hadapan Bapak Ibu, tetapi di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita dengar. Kemudian yang berikut, semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dunia, ke dalam dosa, semua manusia telah berdosa. Dan itulah yang sampai saat ini yang disebut dosa warisan, dosa yang sesungguhnya hakikat dosa. Kemudian kita melangkah lagi kepada yang kedua, dosa perbuatan. Mami itu dosa tidak? Ya jelas dosa. Dan itulah yang dia buat. Itu yang namanya dosa perbuatan. Kemudian membunuh, bersinah. Apalagi kita lihat persinahan yang luar biasa tadi. Saya sudah gambarkan tadi tentang kehidupan manusia di khususnya di Indonesia. Bapak bunuh anak, istri bunuh suami, berselingkuh. Yang punya suami si istri sah, cari suami istri yang lain berselingkuh. Inilah perbuatan persinahan yang termasuk di dalam perbuatan dosa. Nah, saya memberikan referensi firman Tuhan supaya bisa meneguhkan kita. Jangan sampai ada yang ini Pastor RC ini menyampaikan ini, tetapi coba bukti firman Tuhan itu yang mana. Nah, kita melihat
Yang pertama itu Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tidak perlu kita baca, yang penting kita baca, nanti di rumah baru kita buka. Di sini kalau Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 berbicara tentang percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Inilah dosa perbuatan. Kemudian di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan yang ayatnya yang ke-21, perbuatan jahat yang dicantumkan, semoga Bapak sini, misalnya itu semoga Bapak sini umur panjang, atau semoga Bapak sini akan diberkati. Ini doa yang tidak jelas. Kalau kita pakai semoga, Tuhan itu pasti. Saya ingatkan Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan itu pasti. Tapi kalau kita memakai kata-kata semoga umur panjang, di dalam Tuhan itu pasti. Kalau kita masih pakai kata-kata semoga, ini namanya kita membuat doa itu ragu-ragu. Padahal kita tahu di dalam Tuhan itu pasti. Kita berdoa sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan lakukan itu. Tapi kalau kita ada mencantumkan kata-kata semoga atau mudah-mudahan atau mungkin dari tetangga kita insya Allah, akibat dosa ya. Karena jangan dosa-dosa, tapi akibatnya ada. Telah berada di bawah hukuman Allah. Dan kita ini yang belum bertobat ada di bawah hukuman Allah. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, tolong puji Tuhan kalau Bapak Ibu yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mungkin ada tetangga-tetangga lain yang mengikuti. Tolong ke bawah di dalam akibat dosa untuk masa sekarang ini telah berada di bawah hukuman Allah. Kemudian itu bisa dibaca di dalam Yohanes 3 ayat 18. Kemudian telah hilang kemudian Allah. Yang saya tadi katakan bahwa hilang kemudian Allah itu apa? Setelah manusia memberontak kepada Allah, wajah kemuliaan itu sudah tidak ada. Hilang kemuliaan Allah sudah tidak ada di dalam kita. Akhirnya kita dikatakan anak anjing, anak anjing. Lalu kalau anak itu dikatakan, lalu bapak saya kalau dikatakan anjing, lalu bapak dengan mama ini siapa? Meong. Jadi itulah kemuliaan Allah sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita diperdamaikan dengan Allah sehingga kata-kata kita puji Tuhan walaupun di mana kita dipuji Tuhan. Kemudian yang berikut mengalami sakit penyakit. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau sakit itu jangan mereka-reka. Koreksi diri. Kejahatan mengajar kita, disiksa karena perbuatan kita. Jadi karena dosa ini menyiksa kita. Kalau kita sakit itu jangan tanya Tuhan kenapa saya sakit. Kalau jadi anak Tuhan bertobat. Jadi jangan mengulang-ulang lagi dosa-dosa itu. Dan penjelasan terakhir. Oh tidak, yang kedua ya. Untuk masa yang akan datang. Jadi akibat dosa untuk masa yang akan datang, yaitu yang pertama mengalami maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kematian secara fisik, bukan kematian secara fisik. Kemudian dibuang di dalam lautan api. Wahyu 21:8. Dibuang dalam lautan api. Ya, akibat. Karena begitu besar kasih Allah yang akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itu menjamin. Jadi orang yang percaya tidak binasa, tetapi kalau tidak percaya tetap binasa. Yang sekarang kita melihat kebinasaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah atau mungkin ada tetangga yang mendengar, tolong disampaikan pesan firman Tuhan ini. Yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tetapi hidup kekal itu adalah di dalam tangan. Kalau tidak percaya tetap binasa. Sekarang kita melihat. Kemudian yang berikut, penderitaan Tuhan Yesus itulah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita umat manusia. 1 Petrus 2 ayat 23-24. Yesus melakukan pengorbanan ini. Yesus mati untuk semua dosa kita. Akibat dosa yang seharusnya kita tanggung, tetapi ditanggung di dalam kehidupannya yang tidak berdosa. Itu luar biasa. Orang yang tidak berdosa ya, saya punya dosa. Tidak mungkin Pastor Anam bertanggung jawab atas dosa saya.
Tetapi kita punya Yesus yang luar biasa. Dia yang menanggung dosa kita, Dia yang menebus, Dia yang membayar dosa kita. Karena kita berharga di mata Dia. Jadi apabila kalau mau Tuhan, kalian berharga di mata Tuhan, lakukan yang Tuhan mau. Darah Yesus yang mahal yang dapat membebaskan kita dari dosa. Kita bisa dibebaskan dari dosa hanya karena darah Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya kira dan memang saya melihat bahwa pas ini 1 jam ya, mohon maaf. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan lamanya, tapi berkatnya yang perlu kita terima. Saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di sini, mari kita menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita alami, kita akan menikmati upahnya. Kita buat baik, kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya kira mungkin ini merupakan bagian daripada berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan meresponi akan firman Tuhan ini. Kita akan angkat satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, "Ku mau cintai Yesus selamanya." Terima kasih Tuhan. Yesus selamanya.
dan kami hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong kami supaya kami peka dan kami mengerti setiap situasi keadaan yang kami hadapi. Ketika kami merasa tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami harus lari mencari Tuhan. Kami harus semakin mendekat kepada Tuhan. Kami harus mencari Tuhan supaya kami diselamatkan di dunia sekarang ini ataupun di dunia yang akan datang, kehidupan yang sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Bapak terima kasih, berkati hamba Pastor Ranti yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan hikmat, kesanggupan, kemampuan, kemurahan Tuhan semakin bertambah-tambah. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, kami ucapkan sukacita dari Allah menolong melalui hati dan pikiran bekerja, datangkan ketaatan, kesetiaan, memelihara kesucian, kekudusan di hadapan Tuhan hari lepas hari. Memberkati setiap persembahan jemaat yang sudah mereka siapkan hari di rumah ataupun di gereja, kami berdoa Tuhan memberkati taburan mereka. Apa yang mereka tabur hari Tuhan kembali memberi kali ganda. Bahwa taburan mereka ada di lahan yang subur dan mereka akan menuai berlipat-lipat ganda sesuai dengan taburan mereka. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati meja makan, berkati tempat adonan, berkati anak-anak mereka dengan masa depan terbaik. Berkati mereka dari kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa senantiasa menyertai setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa melepaskan berkat Tuhan atas situasi bangsa dan negara kami. Kami terus meminta anugerah dan belas kasih Allah. Minta kasih karunia Tuhan sehingga menolong Indonesia dari pandemi, maka juga bangsa-bangsa. Setiap saudara-saudara kami yang terpapar di rumah sakit, menderita COVID, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Para medis, para dokter yang berjuang untuk melayani setiap orang yang terluka, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berikan kekuatan, berikan perlindungan yang sempurna atas mereka. TNI Polri, bahkan juga kami pemerintah bangsa dan negara, Bapak Presiden dengan semua staf, memberkati mereka para menteri dan segala menjalankan tugas dan fungsi mereka. Tuhan berkati pemerintah daerah, bupati, para gubernur, Tuhan memberkati. Kami lepaskan berkat Tuhan di kota kami, kota Pangkal, bupati dan wakil bupati dalam melaksanakan setiap tugasnya. Tuhan memberkati mereka, hikmat, kesanggupan dan takut akan Tuhan, menyertai mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan ini. TNI Polri di kota ini, kabupaten, Tuhan memberkati seluruh masyarakat Papang dari Karang sampai ke Bagi. Kami minta perlindungan dan anak gembala turun atas setiap masyarakat Papang sehingga kami terlindungi dari COVID-19. Kami berdoa jemaat juga, umat Tuhan juga, warga masyarakat Papang juga selalu memperlengkapi diri dengan prokes, taat kepada pemerintah, lalu lebih daripada takut akan Tuhan. Berdoa dengan sejahtera sukacita Allah berlimpah atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati Papua, berkati tanah Papua, berkati Indonesia, berkati jemaat Tuhan. Dan kami berdoa di bawahnya kami akan kembali pulang ke dalam rumah tangga dan semua. Bisa undang jemaat jangan berubah bangkit berdiri. Bahkan jemaat di gereja Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan itu baik. Biarlah hari ini dalam kemuliaannya yang kudus, Dia sedang berdiri di hadapan Engkau. Dia mengangkat tangannya dan meletakkan tangan di atas kepalamu, dan Tuhan memberkati Engkau. Berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terpuji nama Tuhan Yesus. Semua yang terima berkat Tuhan katakan bersama-sama dengan saya. Apapun aktivitas kita tetap mengikuti prokes supaya tetap sehat semua, kita sejahtera, kita dipelihara Tuhan hari lepas hari. Selamat minggu, shalom, Tuhan memberkati.